Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Uni Eropa rupanya tidak kehabisan cara untuk bisa menguasai seluruh harta kekayaan sumber daya alam Indonesia. Setelah gagal melewati tindakan sengketa di World Trade Organization, akhirnya Uni Eropa merubah caranya atau strateginya untuk bisa menguasai nikel Indonesia. Salah satunya adalah dengan ikut mengikuti aturan Indonesia, di mana Uni Eropa akhirnya bersedia untuk ikut membangun hilirisasi Indonesia. Hanya saja ada beberapa persyaratan yang saya rasa ini kurang cocok atau kesannya lebih seperti ingin memonopoli nikel Indonesia, di mana ini Uni Eropa mengharuskan Indonesia untuk menjual hasil olahan nikel tersebut ke negara barat. Jadi Indonesia tidak boleh menjual secara langsung hasil nikel barang setengah jadi ataupun barang jadinya ke negara-negara lain tanpa persetujuan Uni Eropa. Bahkan informasinya teman-teman, ini Uni Eropa ingin atau mendesak Pak Prabowo menandatangani program kerjasama yang memperbolehkan Uni Eropa memonopoli pengelolaan hilirisasi nikel Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita panjang lebar membahas hal ini, kita mau simak dulu. Ini ada pernyataan dari anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kadin, Djoko Wibisono, yang secara mengejutkan menyebut bahwa tindakan Uni Eropa ini seperti VOC, sama seperti VOC, bahkan lebih buruk seperti VOC pada zaman penjajahan dulu. Oke teman-teman, kita simak dulu pernyataan dari Bapak Djoko Wibisono. Pak Jokowi memang agak kesal dengan masyarakat EU, European Union, yang mendeklar untuk lewat WTO atas pelarangan ekspor. Dan yang paling menyedihkan memang di sini anggota European Union ini termasuk negara-negara yang pernah menjajah Republik Indonesia. Dan disinilah kekesalan kenapa mereka mengulang cara-cara sama di dalam menguasai hasil bumi Indonesia. Waktu VOC mereka datang ke sini tujuannya berdagang. Setelah berdagang banyak untungnya, memaksakan untuk menyerahkan hasil bumi kita ke Eropa karena mereka membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia. Sekarang kejadiannya juga berulang lagi, di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa berlimpahnya nikel di bumi Indonesia, terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara, di Papua, yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan. Karena disinilah akan kebangunan industri baterai, kemudian kendaraan listrik, dan juga teknologi tinggi yang dapat mengangkat Indonesia menuju Indonesia maju di tahun 2045. Jadi negara-negara yang mencoba untuk memasalahkan ekspor nikel ini, latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka. Tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan, mari kita membangun dunia, ekonomi dunia dengan semangat kerjasama. Jadi yang disampaikan di dalam G20 juga bahwa adanya Bali Compendium berusaha untuk meningkatkan kerjasama tanpa melakukan penekanan-penekanan, dan setiap negara anggota G20 mempunyai hak untuk mengembangkan industrinya sesuai dengan komparatif yang dimilikinya. Dan ini nampaknya menjadi landasan Pak Jokowi sebagai presiden ke EU dalam rangka rapat antara EU dan ASEAN. Kebetulan Indonesia akan memimpin ASEAN di tahun ini, sehingga apa yang disampaikan di sana merupakan juga kewajiban beliau sebagai ketua ASEAN, ketua negara-negara ASEAN. Sehingga
Baik. kita bisa menemukan suatu titik diskusi di mana Ya, kita ucapkan kesamaan di terima dalam kasih teman-teman sebelumnya perdagangan untuk antara Bapak. hak dan kewajiban bisa dicapai. Ya teman-teman, kita sebelumnya ucapkan ya teman-teman, sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Djoko Widatjatno yang secara jelas teman-teman menyebut bahwa Uni Eropa ini sebenarnya memang adalah penjajah atau ini DNA-nya itu masih sama DNA-nya VOC yang dulu mereka datang ke Indonesia awalnya berdagang mendapat keuntungan banyak lalu ingin menguasai rempah-rempah Indonesia, memonopoli perdagangan Indonesia bahkan merampas harta kekayaan bangsa Indonesia. Jadi caranya bahkan lebih licik teman-teman daripada VOC dulu. Kalau dulu VOC itu datang ke Indonesia, mendirikan bangunan di sini, mendirikan sarana prasarana di Indonesia, ya, dan mengambilnya dari petani kita. Tapi sekarang mereka itu tak perlu datang ke Indonesia, mereka cukup tiduran di rumah-rumah mereka, duduk di kursi-kursi nyaman mereka, tinggal mengatur aturan. Misalnya Indonesia harus mengirimkan 50% hasil hilirisasi nikelnya ke Uni Eropa, dia harus ditandatangani dengan harga sekian-sekian. Jadi mereka nggak usah capek lagi teman-teman. Jadi ini sebuah penjajahan modern, ya. Ini adalah penjajahan modern yang sangat-sangat menakutkan bagi bangsa Indonesia dan alhamdulillah teman-teman di eranya Pak Jokowi Indonesia sudah sadar. Indonesia tak mau lagi dibodohi, Indonesia tak mau lagi ditipu dengan kerangka kerjasama yang disebutnya ini adalah ya kerjasama perdagangan yang jelas-jelas ini adalah perampokan sumber daya alam. Apalagi yang lebih cocok kalau misalnya saya sebut ini adalah perampokan sumber daya alam. Bagaimana kita mau untung? Bagaimana rakyat kita mau sejahtera? Kalau misalnya harta kekayaan Indonesia berupa emas, berupa nikel, bauksit, tembaga, diekspor dalam bentuk mentah yang harganya sangat murah teman-teman. Kalau misalnya dulu sebelum nikel diolah, kalau nggak salah hanya 30 triliun per tahun. Tapi setelah diolah hampir 500 triliun teman-teman keuntungan yang didapat dari Indonesia. Kita bisa bayangkan kalau misalnya 70 tahun setelah Indonesia merdeka, kita mengelola hilirisasi sumber daya alam sendiri, tidak langsung diekspor ke luar negeri, itu Indonesia sudah menjadi negara paling kaya. Indonesia sudah paling sejahtera, saya yakin teman-teman. Tapi memang miris, regulasi atau aturan kebijakan dari para pendahulu mungkin masih kurang tepat, masih kalah oleh kelicikan-kelicikan bangsa barat, dan baru sekarang di era Pak Jokowi dan insya Allah nanti dilanjut oleh Pak Prabowo, kita berharap Pak Prabowo tidak jadi menandatangani kerjasama dengan Uni Eropa karena saya yakin kerjasama apapun yang dilakukan atau disepakati dengan Uni Eropa pasti akan merugikan Indonesia. Mau mereka ikut mengelola hilirisasi ataupun tidak, Indonesia pasti bakal rugi banget kalau misalnya kerjasama dengan Uni Eropa. Ya teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Kita telah barusan juga menyimak pernyataan dari Pak Djoko Widatjatno yang menjelaskan terkait mekanisme yang diinginkan Uni Eropa dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ya, jadi jelasnya mereka ingin memonopoli lah. Mereka ingin menguasai seluruh hilirisasi Indonesia biar mereka tetap diuntungkan. Biar nanti hasil dari pengelolaan hasil hilirisasi, hasil produk hilirisasinya itu mereka bisa jual kemanapun yang mereka inginkan. Ya itu kayak VOC dulu lah teman-teman. Dimonopoli semuanya, mereka yang kelola, mereka yang jual, keuntungannya buat mereka. Ya itu mungkin itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Jangan lewatkan video-video menarik lainnya dari Kajian Online dengan cara apa? Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa terus mendapatkan update berita menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.